Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan bahas soal latihan persiapan penilaian harian bersama atau penilaian tengah semester untuk matematika wajib kelas 10. Nomor 1, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar dari 1 min X, 1 min 2X kurang dari akar 4 min X. Oke. Yang pertama boleh kalian kuadratkan atau boleh juga kalian tentukan syarat-syaratnya. Oke, misalkan saya kuadratkan dulu. Kedua ruas kita kuadratkan. Akarnya hilang ya. 1 min 2X kurang dari 4 min X. Kedua ruas kumpulkan. Sebelah kiri variabel, sebelah kanan konstanta. Berarti minus 2X ditambah X kurang dari sama dengan 4 kurangi 1. Min X kurang dari sama dengan 3. Dibagi negatif maka tanda berubah arah. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, syarat. Syarat ada dua karena ada ada bentuk akar. Yaitu 1 min 2X harus lebih dari sama dengan 0 dan 4 min X harus lebih dari sama dengan 0. Kalau dan berarti beririsan. Minus 2X lebih dari sama dengan minus 1. Itu artinya berarti X kurang dari sama dengan setengah ya. Kalau dibagi negatif tanda berubah. Kemudian minus X lebih dari sama dengan minus 4. Berarti X kurang dari sama dengan 4. Oke. Dari ketiga itu maka kalian buat dalam satu garis bilangan. Berarti ada minus 3. Kemudian ada setengah. Dan ada 4 ya. X lebih dari sama dengan minus 3. Berarti minus 3 ke kanan. X kurang dari sama dengan setengah. Berarti setengah ke kiri. X kurang dari sama dengan 4. Berarti 4 ke kiri. Nah, yang memenuhi ketiganya kan hanya ini. Berarti kesimpulannya, jawabannya adalah X lebih dari sama dengan 3. Tetapi kurang dari sama dengan setengah. Gitu ya. X kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan setengah. Oke? Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nah, soal yang kedua. Penyelesaian pertidaksamaan akar dari X kuadrat min X min 2 kurang dari akar X plus 6. Sama seperti yang tadi. Yang pertama kalian kuadratkan dulu. Berarti akarnya hilang kan? X kuadrat minus X minus 2 kurang dari X plus 6. Kedua ruas dikurangi X, berarti X kuadrat. Langsung ya, minus 2X. Kedua ruas kurangi 6, berarti kurang 8, kurang dari 0. Kemudian faktorkan, berarti X dikalikan hasilnya minus 8, ditambahkan minus 2. Berarti X minus 4, ditambah, 2 ya. Nah, berarti ada 2 batas. Ada 2 batas. Yaitu minus 2 dan 4. Bundarannya tidak penuh karena tidak ada tanda sama dengan. Koefisien X-nya keduanya positif berarti tanda kanan positif. Atau cek 5 saja, 4 ke kanan 5, 5 kurangi 4 positif, 5 tambah 2 positif. Tidak ada tanda faktor yang kembar berarti tandanya selang-seling. Atau kalian uji 0, kalian uji minus 3 dan seterusnya. Kurang dari 0 berarti bernilai negatif. Maka cari yang tandanya negatif. Berarti X diantara minus 2 dan 4. Tetapi ini belum selesai. Kalian harus pastikan dulu syaratnya. Syaratnya adalah X kuadrat minus X minus 2 harus lebih dari sama dengan 0. Tetap harus lebih dari sama dengan. Walaupun soalnya tidak ada sama dengan. Syarat di dalam akar boleh sama dengan 0. Lalu yang kedua, X tambah 6 lebih dari sama dengan 0. Yang gampang dulu ini, X lebih dari sama dengan minus 6. Lalu yang kedua sama seperti yang tadi, faktorkan. X kuadrat adalah X kali X. Lalu dikalikan minus 2 hanya mungkin minus 2 dan plus 1. Atau min 1 dan plus 2. Karena bisa minus X berarti minus 2 dan plus 1. Batasnya berarti ada 2. Ada minus 1. Ada 2. Minus 1 karena ada sama dengan berarti ikutan.
2 karena ada sama dengan berarti ikutan. Tanda koefisien X kuadratnya positif berarti tanda kanan positif. Selang-seling karena tidak ada yang kembar. Yang dipilih yang lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti bertanda positif. Maka yang dipilih yang positif. Oke. Ini lebih dari min 6. Nah, dengan demikian maka ada berapa batas tuh? Beda-beda nilainya berarti ada 5 batas. Minus 6. Kemudian minus 2 tidak ada sama dengannya. Kemudian minus 1. Kemudian 2 ada sama dengannya. 4 tidak ada sama dengannya. Yang pertama dulu tadi adalah di antara minus 2 dan 4. Syaratnya tadi X lebih dari sama dengan 6. Lalu kurang dari sama dengan minus 1. Lebih dari sama dengan 2. Nah, yang memenuhi ketiganya adalah ini. Karena syaratnya ada 2, jawabannya ada 1. Berarti jawabannya adalah X lebih dari minus 2 tetapi kurang dari sama dengan min 1. Atau karena ada 2 pernyataan. Berarti 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Jadi minus 2. Oke, jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sama nomor 3 prinsipnya. Tidak jauh beda dengan yang nomor 2. Kuadratkan dulu ya. Jadi kuadratkan berarti didapat. Ini dikuadratkan. Jadi didapat X kuadrat minus 6X kurang dari 6X minus 7. Kedua ruas, ini 2X bukan. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3, akar dari X kuadrat min 6X kurang dari akar 2X min 7 dipenuhi oleh, sama seperti yang tadi. Berarti kuadratkan. Maka X kuadrat minus 6X kurang dari 2X minus 7. Kedua ruas kurangi 2X atau kumpulkan X-nya di paling kiri sebelah kanan bernilai 0. 2X jadi min 2X, jadi min 8X, min 7 jadi plus 7 kurang dari 0. Faktorkan 7 itu hanya mungkin 1 kali 7 ya. Karena minus berarti min 1, min 7. Kurang dari 0. Ada 2 faktor, berarti ada 2 syarat dalam garis bilangan, yaitu 1 dan 7. X-nya positif, berarti tanda kanan positif. Yang lainnya selang-seling, yang diminta yang bernilai kurang dari 0 berarti negatif. Tadi sudah dijelaskan di nomor sebelumnya. Nah, sekarang syarat. Syaratnya ada 2. Yang pertama X kuadrat minus 6X harus lebih dari sama dengan 0. Dan 2X min 7 harus lebih dari sama dengan 0. X kuadrat minus 6X faktorkan. X kali X minus 6 lebih dari 0. Berarti ada 2 batas. Yang pertama adalah 0, yang kedua adalah 6. X kuadratnya positif, berarti tanda kanan positif. Kesini selang-seling. Yang diminta lebih dari berarti yang bernilai positif. Yang ini langsung saja. Kedua ruas tambahkan 7. Kedua ruas dibagi 2. Berarti tanda tidak berubah. Oke, berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 5. Ada 5 batas dalam garis bilangan. Berarti kita bikin 5 bilangan. Paling rendah adalah 0, kemudian 1, kemudian 7/2, kemudian 6 dan 7. Yang pertama tadi diantara 1 dan 7, kemudian kurang dari 0 tetapi lebih dari 6, kemudian lebih dari 7/2. Nah, yang 3 kali dilalui adalah ini. Berarti jawabannya adalah X diantara 6 dan 7. 7 tidak ada sama dengan, 6 ada sama dengan. Gitu ya. Berarti X lebih dari sama dengan 6, kurang dari 7. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat masih pertidaksamaan irasional. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4.
Penyelesaian dari pertidaksamaan akar X kuadrat min 3X min 10 lebih dari sama dengan akar X kuadrat plus X minus 20. Sama ya. Kuadratkan, berarti akarnya hilang. X kuadrat min 3X min 10 lebih dari sama dengan X kuadrat plus X min 20. Kedua ruas dikurangi X kuadrat, berarti habis. Pindah posisi. Gitu ya. Minus 3X dikurangi X berarti minus 4X. Lebih dari sama dengan minus 10 jadi 10 ya. Ditambah 20 jadi minus 10 ya. Jadi minus 10. Oke, kedua ruas dibagi negatif 4. Berarti tanda berubah arah. Jadi 10/4 atau 5/2. Oke, itu jawabannya. Berarti bukan jawaban terakhir karena ada syarat tetap. Syaratnya yaitu X kuadrat minus 3X minus 10 harus lebih dari sama dengan 0. Dan X kuadrat plus X minus 20 harus lebih dari sama dengan 0. Faktorkan. Dikalikan minus 10 dijumlahkan minus 3. Hanya mungkin 5 dan 2 ya. Minus 5 dan plus 2. Buat garis bilangan berarti ada 2 batas. X tambah 2 berarti jadi minus 2. X kurang 5 berarti batasnya jadi 5. Ada sama dengan berarti min 2 dan 5-nya ikut masuk dalam bagian X positif, X positif. Berarti tanda kanan positif, keduanya selang-seling. Yang diminta lebih dari sama dengan 0 berarti yang bertanda positif. Lalu yang kedua juga sama, faktorkan. X kuadrat hanya mungkin X kali X. Lalu 20 hanya mungkin 4 kali 5 ya, karena jumlahnya harus plus 1. Berarti plus 5 sama min 4. Batasnya berarti ada 2, ada minus 5, ada plus 4. Plus koefisiennya positif semua, atau X kuadratnya positif, berarti tanda kanan positif. Sini selang-seling. Yang diminta lebih dari sama dengan 0, berarti yang bertanda positif. Nah, dari ketiganya buat dalam satu garis bilangan. Tidak ada yang kembar ya. Berarti minus 5 masuk. Kemudian minus 2. Kemudian 5/2. Ada sama dengan juga. Kemudian 4. Kemudian 5. Gitu ya. X kurang dari. Oke, berarti X kurang dari sama dengan 5/2. X kurang dari minus 2 ke kiri, 5 ke kanan. Kemudian X diantara atau X kurang dari minus 5 ke kiri. Kemudian 4 ke kanan. Nah, yang 3 kali dilalui hanya ini. Berarti jawabannya adalah hanya X yang kurang dari sama dengan min 5. Jadi jawaban pertama ternyata tidak termasuk di dalamnya. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya sama. Penyelesaian dari pertidaksamaan akar 2X plus 5 dibagi X min 2 kurang dari 1. Sama yang pertama adalah dikuadratkan. Lalu hilang akarnya berarti 2X plus 5 per X min 2 kurang dari 1. Tidak boleh kali silang. Karena dia belum pasti nilainya. Jadi 2X plus 5 per X kurang 2 dikurangi 1 kurang dari 0. Samakan penyebutnya. Berarti dibuat per X minus 2. Berarti yang kiri tetap 2X plus 5. Yang kanan minus 1. Kalikan 2X. X min 2. Berarti minus X plus 2. Kurang dari 0. Dinyatakan dalam satu kalimat. 2X dikurangi X berarti X. 5 ditambah 2 berarti itu 7. Per X minus 2 kurang dari 0. Berarti ada batas 2. Yaitu minus 7 dan 2. Koefisien X-nya positif dua-duanya. Berarti tanda kanan positif. Atau kalau ragu 2 ke kanan ambil 3. 3 tambah 7 plus. 3 dikurangi 2 plus. Plus dibagi plus adalah plus. Ini tandanya selang-seling. Yang diminta yang kurang dari berarti yang bernilai negatif. Selesai belum? Syarat. Syaratnya karena bentuk pecahan. Berarti ngikutin di dalam akarnya apa?
2x plus 5 per x minus 2 lebih dari sama dengan 0. Ada dua batas, karena ada dua faktor. Sama saja pembagian dengan perkalian ya. Min 5 per 2 boleh sama dengan 0 karena di atas. X sama dengan 2, walaupun ada sama dengan karena di bawah. Dia tidak boleh 0, berarti tidak boleh 2. Koefisiennya positif semua. Ya, perhatikan koefisiennya positif semua. Kalau koefisiennya positif semua berarti tanda kanan positif. Di sini selang-seling. Yang diminta yang lebih dari sama dengan 0 berarti yang bertanda positif. Oke, ada dua syarat. Dengan demikian, ada satu syarat dan satu penyelesaian. Buat dalam satu garis bilangan. Terendah adalah minus 7. Kemudian minus 5 per 2. Kemudian 2. Yang pertama di antara minus 7 dan 2. Yang kedua minus 5 per 2 ke kiri dan 2 ke kanan. Oke, berarti yang bersyarat hanya ini. Karena yang 2 tidak ikutan. Berarti kesimpulannya X di antara minus 7 dan minus 5 per 2. Gitu ya. Minus 7 dan minus 5 per 2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke dalam bentuk mutlak ya. Himpunan penyelesaian dari mutlak 3x plus 8 sama dengan 2 kali x plus 1. Boleh kalian kuadratkan, boleh kalian gunakan persyaratan sebuah nilai mutlak ya. Jadi yang pertama, 2-nya sebagai konstanta bisa masuk ke dalam bentuk mutlak. Berarti 2x plus 2 ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, keduanya positif. Gitu ya. Lalu yang kedua, di dalam mutlaknya salah satunya negatif. Salah satu aja. Kenapa? Karena definisi mutlak. Bahwa mutlak itu akan sama dengan X apabila X-nya positif atau 0. Akan sama dengan min X apabila X-nya negatif. Gitu ya. Berarti kedua ruas dikurangi X. Kedua ruas dikurangi 8. Berarti X sama dengan minus 6 ya. Yang pertama. Yang kedua. Kedua ruas ditambah 2X berarti 5X. Kedua ruas dikurangi 8 jadi minus 10. Bagi 5 semua jadi minus 2. Maka himpunan penyelesaiannya ada 2. Minus 6 dan minus 2. Gitu ya. Minus 6 dan minus 2. Coba aja substitusikan. Contoh ya, misalkan kalian nggak pede. Contoh bukti lah. Misalkan kalian masukkan minus 6. Minus 18 tambah 10 sama dengan berapa tuh? Minus 12 ditambah 2. Kiri minus 8. Ini 8 ya. Minus 18 berarti ini minus 10. Kanan juga minus 10. Ya kan sama dengan 10. Berarti benar. Yang kedua minus 2. Berarti minus 6 tambah 8 sama dengan minus 4 ditambah 2. Ini 2. Ini minus 2. Sama-sama 2. Jadi benar ya. Oke, itu kalau kalian ragu. Tapi kalau yakin dengan definisi, langsung saja kalian nyatakan itu adalah pernyataan yang benar. Himpunan penyelesaian dari mutlak 3x plus 1 dibagi x plus 2 sama dengan 2. Oke, ini juga sama, ada dua kemungkinan ya. Jadi berdasarkan definisi, yang pertama adalah positif, berarti sama dengan 2 kan. Yang kedua, berarti bernilai negatif. Sama dengan minus 2. Karena mutlak 2, ingat. Mutlak minus 2 dengan mutlak 2 itu sama, yaitu 2. Kali silang, 3x ditambah 1 sama dengan 2x tambah 14. Kedua ruas dikurangi 2x, dikurangi 1. Berarti x sama dengan 13 ya. Sama, kali silang. 3x plus 1 sama dengan minus 2x minus 14. Kedua ruas dikurangi 2x, berarti 5x.
Tambah ya, tambah 2x jadi 5x. Kurangi 1 berarti min 15. Bagi 5 jadi min 3. Jadi jawabannya adalah minus 3 dan 13. Minus 3 dan 13. Minus 3 dan 13. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau seandainya yang satu ada mutlak, yang satu tidak ada mutlak. Nah, ini kalian harus nyatakan sebagai syarat di sini. Ya, berarti syaratnya di sini X sama dengan 5, berarti ada dua kemungkinan wilayah. 5 ke kanan, 5 ke kiri, atau 5 ke kanan. Gitu ya. Jadi yang pertama misalkan X-nya anggotanya kurang dari 5 misalkan. Lalu yang kedua, X-nya yang lebih dari sama dengan 5. Oke. Yang pertama, kalau X-nya kurang dari 5, berarti saya ambil misalkan 0, negatif ya. Nah, kalau negatif berarti harus dikalikan negatif. Ini sama dengan 3 min X. Kedua ruas ditambahkan X jadi minus 2X. Kedua ruas dikurangi 15 berarti minus 12. Kedua ruas dibagi 2, minus 2. Ya, dibagi minus 2 berarti sama dengan 6. Nah, apakah sama dengan 6 kurang dari 5? Ternyata tidak memenuhi ya. Karena 6 bukan kurang dari 5. 6 lebih dari 5. Lalu yang kedua, X lebih dari 5 sama dengan 5. Saya ambil 6 positif ya. 18 kurang 15 positif. Berarti kalau positif tandanya tetap. 3X kurangi 15 sama dengan 3 minus X. Kedua ruas tambah X, kedua ruas tambah 15 ya. Berarti 4X sama dengan 18. Kedua ruas dibagi 4, berarti 18 per 4. Disederhanakan jadi 9 per 2. Apakah 9 per 2 lebih dari sama dengan 5? Ternyata tidak memenuhi juga. Jadi apa jawabannya? Ya tidak ada X yang memenuhi. Jadi tidak ada satupun X yang memenuhi. Coba aja kalian substitusikan. 3 dikurangi 6 minus 6. Minus 3. Minus 3 nggak mungkin karena mutlak tidak pernah negatif. Ingat ya, sebuah sebuah nilai mutlak itu pasti lebih dari sama dengan 0. Jadi nggak mungkin dia negatif. 3 dikurangi 9 per 2 itu negatif. Gitu ya. Nah, jadi tidak ada memenuhi yang benar. Berikutnya adalah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Ini nggak boleh kali silang. Kenapa? Karena di bawah belum pasti negatif atau positif. Maka kita tidak boleh melakukan perkalian silang. Yang boleh dilakukan adalah kedua ruas dikurangi nilai yang sama yaitu 2. Sebelah kanannya 0 ya. Kemudian yang kedua, samakan penyebutnya menjadi X minus 2. Kiri tetap karena tidak ada perkalian. Kanan kalikan minus 2. Minus 2X ditambah 4. Ya, ini dikalikan. Berarti minus X ditambah minus 2 berarti minus X. 4 ditambah 4 berarti 8. Per X kurang 2. Kurang dari sama dengan 0. Berarti ada 2 batas ya. Ada 2 batas. Yang pertama 8, yang kedua 2. Ingat di atas boleh 0 berarti boleh 8. Di bawah tidak boleh 0 berarti tidak boleh 2. Minus dibagi positif, min dibagi positif, min. Berarti tanda kanan min. Plus min. Maka yang dipilih yang kurang dari berarti yang bernilai negatif. Dengan demikian jawabannya berarti X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 8 ya. X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 8. Kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X min 6 dibagi X minus X kurang dari 3 lebih dari sama dengan X min 2 per X plus 1. Oke, sama prinsipnya. Jadi kalian tidak boleh kali silang. Yang boleh kalian lakukan adalah pindah posisi sehingga sebelah kanan hasilnya 0. Berarti kurangi nilai yang sama. X minus 6 dibagi X minus 3 dikurang X minus 2 dibagi X plus 1. Lebih dari sama dengan 0 ya. Samakan penyebutnya. Ingat samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya harus X minus 3 kali X plus 1.
Yang sebelah kiri berarti X minus 6 harus dikalikan X plus 1. Yang sebelah kanan X minus 2 harus dikalikan dengan X kurang 3. Lebih dari sama dengan 0. Uraikan yang atas, X kali X kuadrat, min 6 kali X berarti min 6X. X kali 1 berarti plus X. Min 6 kali 1 berarti minus 6. Begitupun yang ini, X kali X kuadrat, minus 3X, minus 2X, plus 6. Ini nggak usah dikalikan, karena akan difaktorkan juga. X min 3, X plus 1. Lebih dari sama dengan 0. X kuadrat dikurangi X kuadrat. Oke, X kuadrat dikurangi X kuadrat, berarti ini habis ya. Minus 5X dikurangi minus 5X. Ini juga habis. Ya. Minus 6 dikurangi 6. Berarti minus 12 per X min 3 X plus 1. Lebih dari sama dengan 0. Ingat di atas sudah pasti bilangan negatif. Ya. Karena di atas sudah pasti negatif. Ini sudah pasti negatif. Maka di bawah harus bagaimana kan gitu. Ini sudah pasti negatif. Maka di bawah haruslah bilangan apa? Gitu ya. Oke, karena dia negatif, berarti kesimpulannya negatif dibagi apa biar positif kan? Maka haruslah X minus 3 itu kali X plus 1 itu haruslah bilangan negatif. Gitu ya. Haruslah bilangan negatif. Kenapa? Karena negatif dibagi negatif ya. Ingat, negatif dibagi negatif itu positif. Negatif dibagi negatif berarti harus positif. Maka ini harus negatif kan? Harus negatif. Karena di atas sudah pasti negatif 12. Oke, berarti ada dua batas. X plus 1 berarti batasnya min 1. X min 3 berarti batasnya 3. Tidak ada sama dengan karena posisinya di bawah. X positif berarti tanda kanan positif. Kesininya selang-seling. Maka yang dipilih yang bernilai negatif karena kurang dari 0. Berarti jawabannya X diantara min 1 dan 3. X diantara minus 1 dan 3. Gitu ya. Oke, itu nomor 10. Kita lanjut. Berikutnya penyelesaian pertidaksamaan X kuadrat plus 3X minus 4 dibagi X kuadrat minus 2X minus 15 lebih dari sama dengan 0. Ini sama. Atas tinggal faktorkan. Bawah juga faktorkan. X kuadrat tambah 3X minus 4 berarti hanya mungkin X kali X. Minus 4 hanya mungkin plus 4 kali min 1 ya. Bawahnya juga sama. Dikalikan minus 15 dijumlahkan minus 2 berarti X minus 5 kali X plus 3 ya. Hasilnya minus 15. Lebih dari sama dengan 0 berarti ada 2 batas, ada 3 batas ya. Ada 4 ya, ada 4 faktor berarti ada 4 batas. X plus 4 berarti min 4, X plus 3 berarti min 3. Ini min 4, ini min 3, X min 1 berarti batasnya 1, X min 5 batasnya 5. Ada sama dengan di atas boleh 0, berarti di atas boleh minus 4, di atas berarti boleh 1. Walaupun ada sama dengan karena dia di bawah tidak boleh 0, berarti tidak boleh min 3, tidak boleh 5. Tanda kanannya lihat, X-nya positif semua, positif, 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 positif. Karena X-nya positif semua, positif, 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 berarti tanda kanan positif. Gitu ya. Kesini selang-seling karena tidak ada yang kembar. Yang diminta yang lebih dari 0 berarti yang bertanda positif. Tanda positif kita ambil sebagai himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi X kurang dari sama dengan min 4 atau X diantara minus 3 dan 1 atau X lebih dari 5. Jadi ada 3. X kurang dari minus 4, X diantara minus 3 dan 1, X lebih dari 5. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Penyelesaian pertidaksamaan 3 per X min 5 kurang dari minus 5 per X min 3 adalah, ini tidak boleh kali silang.
seperti yang sebelumnya, tapi posisikan di sebelah kiri semua ya. Jadi 3 per X min 5, kedua ruas ditambah 5 per X min 5, X min 3 sorry, kurang dari 0. Lalu samakan penyebutnya. Dibuat menjadi per X min 5 kali X min 3. Berarti ini kali 3, X min 3. Ini kali 5, X min 5 gitu ya. Kurang dari 0, berarti 3X min 9 ditambah 5X min 25 per X min 5 kali X min 3. Kurang dari 0, jumlahkan 3 ditambah 5, berarti 8X ya. Min 9, min 25 berarti minus 34 per X min 5 kali X min 3 ya. Kurang dari 0. Berarti di sini ada 3 batas. Ada 3 batas, yaitu 3, 5, 34 per 8 ya. 3, 5, 34 per 8 ya. Baru 5 ya. 3, 34 per 8, 5. Kemudian lihat koefisiennya. Koefisiennya positif semua. 8X, XX. Berarti tanda kanan positif. Tanda kanan positif, ke sini selang-seling. Kemudian yang dipilih yang bernilai negatif. Ya, jadi jawabannya adalah X kurang dari 3 atau 17 per 4 ya. Kurang dari X, kurang dari 5. 17 per 4 itu nilai lainnya adalah 4 ya. 4 seperempat. Berarti X lebih dari 4 seperempat kurang dari 5. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Penyelesaian dari mutlak X plus 4 lebih dari sama dengan mutlak 2X plus 1. Berarti ini ada 2 batas. Batas yang pertama, X sama dengan minus 4. Yang kedua, X sama dengan minus setengah. Batasnya berarti ada 2 himpunan. Ada 3 himpunan, sorry Kak. Minus 4, minus setengah ya. Ini himpunan A, ini himpunan B, himpunan C. Yang pertama, kalau X-nya himpunan A. Itu artinya X yang kurang dari minus 4. Kurang dari minus 4 berarti negatif, ini pun negatif. Kalau negatif berarti harus kalikan negatif. Minus X, minus 4, lebih dari sama dengan minus 2X, minus 1. Pindah posisi, pindah posisi. Berarti minus X ditambah 2X, saya buat lebih rinci. 4 kurangi 1. Berarti X lebih dari sama dengan 3. Apakah lebih dari sama dengan 3 kurang dari min 4? Tidak. Berarti ini tidak memenuhi. Lalu yang kedua, X-nya elemen B. Apa itu elemen B? Di antara minus 4 dan minus setengah. Kita ambil minus 4 berarti katakan kurang dari lebih dari minus 4. Berarti minus 3. Berarti yang sebelah kiri positif. Berarti X plus 4. Yang sebelah kanan negatif, berarti minus 2X minus 1. Pindah posisi, berarti langsung ya, 3X lebih dari minus 4 ya. Berarti minus 5. Jadi X lebih dari minus 5 per 3. Apakah minus 5 per 3 di antara ini? Iya. Ya, ini benar. Karena X lebih dari minus 4 itu lebih dari minus 4 ya. Lebih dari minus 5 per 3. Oke, yang ketiga, X anggota himpunan C. Apa itu? X lebih dari sama dengan minus setengah. Berarti yang kanan positif, kiri positif, kanan positif ya.
Karena semuanya positif. Ambil 0 aja. 0 positif. 0 positif. Kalau positif berarti tanda nilainya tidak dikalikan negatif. Jadi X plus 4. Ini 2X plus 1. Pindah posisi. Berarti X dikurangi 2X min X. Minus 4 ditambah 1 berarti minus 3. Kalikan negatif. Tanda berubah semua. X kurang dari 3. Apakah kurang dari 3 lebih dari setengah? Ya, benar. Berarti kesimpulannya yang mana? Maka kesimpulannya X lebih dari minus 5/3. Jadi X lebih dari minus 5/3 itu berarti min 1 2/3 ya. Atau berarti ini min 1 2/3. Lebih dari ya. Oke. Jadi X lebih dari min 1 2/3 kurang dari sama dengan 3. Yang A ya jawabannya. Nah, berikutnya penyelesaian pertidaksamaan mutlak dari 2X min 1 per X min 3 lebih dari 2. Ya, ini juga sama aja ya prinsipnya. Kalau mutlak itu boleh kali silang sebenarnya. Mutlak 2X min 1 lebih dari 2X minus 6 ya. Berarti ada dua syarat. X sama dengan setengah. Yang ini X sama dengan 3. Kita buat setengah dan 3 ya. Setengah dan 3. Ini himpunan A, himpunan B, ini himpunan C. Gitu ya. Jadi yang pertama kalau X kurang dari setengah ya. Berarti kalau kurang dari setengah, ambil aja 0 ya. 0 negatif berarti ya. 0 negatif berarti minus 2X tambah 1. 0 negatif berarti lebih dari minus 2X plus 6. Ya. Kita pakai yang ini. Kita pakai standar yang ini ya. Pakai standar yang ini. Karena sudah diubah posisinya. Oke. Sama-sama 2X ya. Oke, berarti ini 1 lebih dari 6. Oke, berarti tidak ada X. Karena 1 kurangi 6 itu pernyataan yang salah. Yang kedua adalah di antara setengah dan 3. Ambil aja misalkan 1. 2 kurangi 1 positif. 2 kurangi 1 positif, 2 kurangi 6 negatif. Berarti yang sebelah kiri tetap, yang sebelah kanan berubah. Minus 2X plus 6 ya. Pindah posisi, berarti jadi 4X lebih dari 7 ya. Oke, berarti X lebih dari 7/4. Lalu yang ketiga, syaratnya adalah X lebih dari sama dengan 3. Kalau lebih dari sebenarnya positif semua ya. Kalau positif semua berarti tandanya tetap semua. Tidak dikalikan negatif. 2X min 1 lebih dari 2X min 6. Habis ya. Min 1 lebih dari min 6 itu pernyataan yang benar. Tapi ini tidak ada X. Berarti yang memenuhi hanya ini. Karena diiriskan. Jadi X lebih dari 7/4 atau 1/3/4. Jadi X lebih dari 1/3/4 atau 7/4 ya. 7/4 di dalamnya ada 3 ya. Berarti syarat X min 3 tidak boleh 0. Maka X tidak boleh sama dengan 3. Karena di dalam 7/4 itu ada 3. Berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Sama dengan 3 nggak boleh. Karena lebih dari 7/4 di dalamnya ada 3. Kalau 3 nanti per 0. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Agar persamaan kuadrat kx kuadrat plus 2k min 1x plus 4k sama dengan tidak mempunyai akar real. Oke. Kalau keterangan tidak punya akar real, itu syaratnya D-nya kurang dari 0 ya. Apa itu D? D itu B kuadrat minus 4AC. Dari sebuah persamaan AX kuadrat plus BX plus C ya. Sama dengan 0. Berarti yang ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya, ini sebagai C-nya. Berarti D adalah B kuadrat. 2K min 1
kuadrat dikurangi 4AC. Ya, 4AC harus kurang dari 0. Berarti kuadratkan 4K kuadrat, 2 kali K kali min 1 berarti min 4K, min 1 kuadrat berarti 1. Ini sama min 16K kuadrat, kurang dari 0. Berarti minus 12K kuadrat, minus 4K, plus 1 ya, kurang dari 0. Biar positif, kalikan negatif. Kalikan negatif, kalikan negatif, tanda berubah arah. Nah, berarti konsentrasi kita ke sini. Oke. 1 itu hanya mungkin 1 kali 1. Nah, 12 itu hanya mungkin karena di sini jumlahnya 6 berarti 6 dan 2 ya. Plus berarti ini plus, ini min ya. 6K dikurangi 2, 4K. Oke, berarti ada 2 batas. Ada 2 batas ya. 1/6 dan minus setengah. Minus setengah, ini 1/6 ya. X-nya positif semua berarti plus, min, plus. Yang diminta lebih dari 0 berarti yang tandanya plus. Oke, jadi jawabannya adalah K kurang dari min setengah atau K lebih dari 1/6. Gitu ya. K kurang dari min setengah atau K lebih dari 1/6. Bisa dimengerti? Nilai semua X yang memenuhi pertidaksamaan akar X kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 3 min X adalah, oke, ini boleh dikuadratkan atau syaratnya dulu boleh. Yang jelas syaratnya ada 2 ya. Syaratnya bahwa bilangan di dalam akar tidak boleh negatif. Dan yang kedua, karena ini bilangan akar tidak mungkin negatif. Maka 3 min X haruslah bilangan positif juga. Ini berarti X minus 2 kali X plus 2 lebih dari 0. Berarti ada 2 batas pada garis bilangan. Yaitu minus 2 dan 2 ya. Positif semua. Ya. X positif, ya X-nya positif. Dua-duanya berarti tanda kanan positif ya. Tanda kanan positif. Selang-seling, yang dipilih yang bernilai positif. Lalu yang kedua, kedua ruas dikurangi minus 3, kedua ruas dibagi min 1, berarti tanda gitu ya. Jadi X kurang dari sama dengan 3. Nah, setelah itu baru kalian kuadratkan. Dikuadratkan, berarti hasilnya adalah X kuadrat minus 4 kurang dari sama dengan 9 min 6X plus X kuadrat. Kedua ruas dikurangi X kuadrat. Kedua ruas tambah X, tambahkan 4. Artinya 6X pindah ruas kiri, 4 pindah ruas kanan. Berarti X kurang dari sama dengan 13/6 ya. Oke. Nah, dengan demikian ada 2 syarat dan 1 pernyataan. Berarti ada 3 batas ya. Ada 4 batas dengan nilai minus 2. 13 itu lebih dari 2 ya. 2, 13/6, kemudian 3 ya. Kurang dari 13/6, kurang dari 3, kurang dari minus 2, tapi lebih dari sama dengan 2 ya. Berarti yang 3 kali kan ini. Sama ini ya. Jadi jawabannya adalah X kurang dari minus 2 atau X diantara 2 dan 13/6. Jadi jawabannya yang A ya. Kurang dari sama dengan minus 2 atau lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 13/6. Gitu ya. Bisa dimengerti? Berikutnya. Solusi pertidaksamaan X kuadrat min X min 2 per min X kuadrat plus X min 1 kurang dari sama dengan 0 adalah himpunan semua bilangan real X yang memenuhi. Oke. Yang atas apakah bisa difaktorkan? Bisa ya.
X minus 2 kali X plus 1 ya. Tapi yang bawah susah difaktorkan. Ceknya koefisien X kuadratnya min 1 berarti negatif ya. Diskriminannya ingat B kuadrat minus 4AC. Berarti 1 dikurangi 4 negatif. Nah ini berarti definite. Nah karena dia negatif berarti jadi definite negatif. Karena ini negatif berarti definite negatif. Berarti yang bawah udah pasti negatif. Sebuah bilangan negatif hanya mungkin kurang dari 0 apabila X min 2 kali X plus 1-nya itu positif. Karena di bawah negatif. Berarti atas harus positif. Maka cari yang nilainya positif. Nah, yang nilainya positif syaratnya minus 1 dan 2. Minus 2-nya masuk, minus 1-nya masuk, 2-nya masuk. X-nya positif, tanda kanan positif, negatif, positif. Berarti pilih yang positif. Karena positif dibagi negatif, negatif. Ingat ya, ini harus positif. Positif dibagi negatif, ingat ya. Positif dibagi negatif itu kurang dari 0. Berarti yang bawah sudah pasti negatif, maka yang atas haruslah positif. Jadi jawabannya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari sama dengan 2. Jadi X kurang dari min 1 atau X lebih dari sama dengan 2. Gitu ya. Oke, berikutnya. Banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan 3X plus 6 per X min 1 lebih dari 4. Oke. Karena ini mutlak ya. Mutlak itu tidak pernah negatif. Berarti ini boleh kali silang. Karena mutlak ya. Berarti 3X plus 6 lebih dari mutlak 4X minus 4. Oke, kita susun. Gitu ya. Bisa dimengerti? Berarti kita nyatakan ini sebagai batasnya. Ya, ada dua kemungkinan yang bisa kita uji dengan sebagai syarat. Jadi untuk X kurang dari 1 dulu. Kalau kurang dari 1 berarti dia negatif ya. Berarti 3X plus 6 lebih dari minus 4X plus 4. Pindah posisi. Berarti 7X lebih dari minus 2. Berarti X lebih dari minus 2/7. Benar ya? Berarti ini benar. Tetapi ingat, karena X min 1-nya di bawah, berarti X tidak termasuk 1. Dan yang kedua kalau X-nya lebih dari sama dengan 1. Berarti 3X plus 6 lebih dari 4X min 4 ya. Pindah posisi. Berarti minus X ya. 3X dikurangi 4X minus X. Min 6 dikurangi 4 min 10. Bagi negatif tanda berubah arah. Oke. Kurang dari 10. Tidak termasuk juga 1 ya. Kurang dari 10 tidak termasuk juga 1. Benar ya. Dengan demikian yang ditanya adalah bilangan bulat. Berarti bilangan bulatnya mulai dari lebih dari min 2/7 berarti 0 ya. 0, satunya tidak boleh, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Hanya sampai 9. Berarti ada 9 nilai yang boleh. Gitu ya. Kita coba aja 2, 6, 12 lebih dari 4. Oke. Jadi ada 9. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Nomor 19, penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 2X plus 1 kurang dari 2 tambah mutlak X plus 1 adalah bentuk interval X lebih dari A kurang dari B. Nilai A plus B tambah 2 sama dengan oke. Berarti ini ada dua syarat mutlak. Yang pertama
X batasnya X sama dengan min setengah, X sama dengan min 1 ya. Berarti ada dua batas, yaitu min 1 dan min setengah. Ini misalkan himpunan A, himpunan B, himpunan C. Oke, kita ambil yang pertama dulu. X kurang dari min 1. Kalau kurang dari min 1 berarti negatif. Ini negatif juga ya. Oke, jadi negatif semua. Kalikan negatif, min 2X min 1 kurang dari 2 kalikan negatif min X min 1. Pindah posisi, habis ya. Berarti minus X kurang dari 2. X lebih dari minus 2. Oke? X lebih dari minus 2. Kemudian yang kedua, berarti ini benar. Jadi kalau lebih dari minus 2 benar ya. Yang kedua, X diantara minus 1 dan minus setengah. Berarti yang ini ambil aja negatif ya. Berarti ini negatif. Min 2X plus 1 kurang dari min 2X min 1 kurang dari 2. Ini positif ya. X plus 1. Pindah posisi. Berarti minus 3X, min 1 jadi 1, tambah 3 jadi 4. Jadi X kurang dari min 4/3. Masih benar ya? Oke, yang ketiga, berarti X lebih dari sama dengan min setengah. Berarti positif semua. 2X plus 1 kurang dari 2 plus X plus 1. Kedua ruas kurangi X, berarti X. Kedua ruas kurangi 1, berarti tinggal 2 ya. X kurang dari sama dengan 2 benar. Nah, ketiganya digabungkan menjadi sebuah kesatuan jawaban. Minus 4, minus 4/3, 2 ya. Lebih dari, kurang dari 2 ya. Nah, ini juga benar. Oke, jadi jawabannya berarti A sama dengan minus 2 dan B sama dengan 2. Berarti A plus B plus 2 adalah minus 2 tambah 2 tambah 2. Oke, berarti jawabannya adalah 2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3 min mutlak X plus 1. Mutlaknya kurang 1 nih. Mungkin gini maksudnya ya. Kurang dari 2. Oke. Kalau pertidaksamaan ada mutlak, ingat ya, bentuk umumnya mutlak X kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah Fx diantara min A dan A. Oke, begitupun yang ini. Berarti mutlak dari, yang ini mutlaknya dibuka dulu. Berarti minus 2 diantara min 3 mutlak X plus 1 kurang dari 2 ya. Oke, kedua ruas kurangi 3. Minus 3 kurangi 2. Ini berarti habis. Tinggal mutlak X plus 1. Ini jadi minus 3 tambah 2. Ini minus 5 kurang dari mutlak X plus 1 kurang dari min 1. Kalikan negatif semua berarti tanda berubah arah. Gitu ya. Kalikan negatif. Oke. Nah, sekarang ada dua kemungkinan. Berarti ada dua himpunan, ada dua penyelesaian lah. Yang pertama mutlak X plus 1 lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti penghubungnya atau ya. Jadi X plus 1 lebih dari 1 atau X plus 1 kurang dari min 1. Jadi X lebih dari 0, X kurang dari min 2. Lalu yang kedua adalah mutlak X plus 1 kurang dari 5. Nah, ini tinggal diantara minus 5 diantara mutlak X plus 1 dan 5. X plus 1 minus 5. Kurangi 1 semua, kurangi 1, kurangi 1. Oke, karena di sini diantara berarti penghubungnya dan. Kalau penghubungnya dan berarti iriskan. Iriskan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Ada dua batas, minus 6, minus 2, 0 dan 4 ya. Di antara minus 6 dan 4, tetapi harus lebih dari 0,
kurang dari min 2. Nah, berarti yang memenuhi ada 2. Berarti jawabannya minus 6 dan 2 atau 0 dan 4. Gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya sistem persamaan linier berarti ya sekarang. 5 apa nih? E dikurangi W sama dengan 16. Bawahnya 3E min 4W sama dengan 14. Penyelesaiannya adalah X sama dengan A, Y sama dengan B. Oh, ini mungkin maksudnya X ya. X ini Y. X ini Y. Gitu ya. Oke. Kita kasih kode aja, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita eliminasi X. Berarti persamaan 1 kita kalikan 3. Maka hasilnya 15X min 9Y sama dengan 48. Persamaan 2 kita kalikan 5. Berarti 15X min 20Y sama dengan 70 ya. Kita kurangi. Berarti ini 11Y. Kita kurangi jadi min 22 ya. Oke, berarti Y-nya minus 2. Y minus 2. Maka X didapat. Masukin ke persamaan 1. Persamaan 1 berarti 5X min 3 kali minus 2 sama dengan 16. 5X sama dengan 16, ini 6 ya. Minus 6. Berarti 5X sama dengan 10, maka X sama dengan 2. Ini berarti B, ini berarti A. Jadi dengan demikian, AB adalah 2 kali minus 2. Berarti minus 4. Jadi jawabannya adalah minus 4. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nilai 14X ditambah 16Y yang memenuhi sistem persamaan 1 per X plus 2 dikurang 1 per Y plus 1 sama dengan 6. Dan 2 per X plus 2 ditambah 1 per 2Y plus 2. Oke, nampaknya ini sama ya. 1 per X plus 2, 1 per X plus 2, 1 per Y plus 1 ya. Oke, dari sini kalian boleh memisalkan, boleh juga langsung ya. Kalau langsung, maka persamaan 1 kita kasih kode. Ini sebagai persamaan 1, ini sebagai persamaan 2. Jadi persamaan 1 kita kalikan 2, maka menjadi 2 per X plus 2 dikurang 2 per Y plus 1 sama dengan 12. Sedangkan persamaan 2 tetap, berarti 2 per X plus 2 dikurang ditambah 1 per 2 kali Y plus 1 ya. Nah, berarti ada nilai yang sama dengan 4. Nah, tinggal kalian kurangkan. Karena ini sama, 2 per X plus 2 ya, di bawahnya perhatikan 2 per X plus 2, 2 per X plus 2 dikurang. Berarti ini habis ya. Ini habis. Maka tinggal minus 2 dikurangi setengah. Berarti minus 5 per 2 ya. Y plus 1 sama dengan 12 dikurangi 4. Berarti 8. Dibagi ya, ditukar posisinya. Jadi minus 5 per 16 sama dengan Y plus 1. Oke, jadi Y plus 1-nya adalah 15 per 16. 5 per 16. Lalu dengan demikian, 1 per X plus 2 dikurang 1 per minus 5 per 16 sama dengan 6. Dibalik ya. 1 per X plus 2 ditambah 16 per 5 sama dengan 6. 6 itu berarti 30 per 5 ya. Pindah kanan. Berarti 1 per X plus 2 sama dengan berapa tuh? 30 kurangi 16, 14 ya. 14 per 5. Tinggal ditukar, jadi X plus 2 sama dengan, tukar ya. Dibalik atau 5 per 14. Oke, ini X plus 2. Nah, dengan demikian yang ditanya X, berarti X saja adalah 5 per 14 dikurangi 2.
2 itu kan berarti 28 ya. 28 per 14 jadi minus 23 ya per 14. Lalu yang kedua, Y plus 1 adalah minus 5 per 16. Berarti Y adalah minus 5 per 16 dikurangi 1. Berarti min 1 min 16 per 16 ya. Berarti minus 21 per 16. Yang ditanya adalah 14X. Berarti 14 kali minus 23 per 14 ditambah 16 kali minus 21 per 16. Berarti minus 23 dikurangi 21 ya. Jadi minus 44. Gitu ya. Minus 44. Bisa dimengerti? Nah, nomor 23. Jika 5X min 3Y plus 2Z sama dengan 3. 3X min 4Y plus 3Z sama dengan min 3. 2X plus 3Y min 4Z sama dengan 9. Ini juga sama. Kita kasih kode biar mudah. Ini kode 1. Ini kode 2. Ini kode 3 ya. Oke, di sini yang terlihat mudah apa nih? Apakah X yang mau kita eliminasi duluan, apa Z yang mau kita eliminasi duluan? Oke, perhatikan persamaan 1 dan persamaan 3 ya. Persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1, 2Z, persamaan 3, min 4Z. Berarti persamaan 1 kita kalikan 2. Maka menjadi 10X min 6Y tambah 4Z. Sama dengan 6 ya. Persamaan 3 tetap saja 2X plus 3Y min 4Z sama dengan 9. Kita tambahkan biar hilang Z-nya. Berarti ini hilang ya. Tambahkan. Berarti 12X tambahkan berarti min 3Y. Tambahkan berarti 15. Bagi 3 semua. Berarti 4X min Y sama dengan 5. Oke, ini persamaan 4. Lalu persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2. 1, 2Z, 2, 3Z. Berarti persamaan 1 kalikan 3. Menjadi 15X min 9Y plus 6Z kan. Sama dengan 9. Persamaan 2 kita kalikan 2. Berarti 6X min 8Y. Kemudian plus 6Z ya. Sama dengan min 6. Lalu kita kurangkan. Karena di sini 6Z plus 6Z kurangkan. Berarti ini 9X kurangkan. Berarti min Y kurangkan. Berarti 15. Oke, ini persamaan 5. Oke, nah 4 dan 5 kan mudah nih. Persamaan 5 dikurangi persamaan 4. Langsung aja. Persamaan 5 kurangi persamaan 4. Berarti 9X. Ya, persamaan 5 dikurangi persamaan 4. 9X dikurangi 4X. Ya, min Y kan. Berarti habis. Berarti 5X. Lalu 15-nya dikurangi 5. Berarti 10 kan ya. Nah, itu enaknya kasih kode. Bagi 5 semua jadi 2. Oke, berarti X-nya dapat 2. Lalu masukkan ke persamaan 5 atau persamaan 4 boleh. Berarti 9 kali 2 dikurangi Y sama dengan 15. Min Y sama dengan 15. Ini 2 kali 9, 18 ya. Min 18. Berarti min Y sama dengan minus 3. Maka Y adalah 3. Oke. Lalu setelah itu Z-nya ambil dari persamaan 1 misalkan. Persamaan 1, 5X, 5 kali 2 dikurangi 3Y, berarti 3 kali 3 ditambah 2Z sama dengan 3. 10 kurangi 9 ditambah 2Z tambah 2Z sama dengan 3. 1 ditambah 2Z sama dengan 3, berarti 2Z sama dengan 2. Maka Z sama dengan 1. Oke. Penyelesaiannya berarti PQR 2, 3, 1 ya. Berarti ini P, QR, berarti 2 kali 3 kali 1, berarti 6. Gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan berikutnya.
Boleh dimisalkan, boleh langsung ya. Kalau lihat dari angka, ini dari 10, ini 5 ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke, persamaan 1 tetap 8 per X plus 1, persamaan 2 yang dikalikan 2 ya. Kalikan 2, persamaan 2, biar menjadi 10 per Y min 1 plus 1. Jadi 24 per X plus 1 minus 10 per Y plus 1 sama dengan 4. Eliminasi, tambahin ya berarti. Ditambahkan, jangan dikurang. Ini habis. Berarti 32 per X plus 1 sama dengan 8. Balik. X plus 1 per 32 sama dengan 1/8. Pindah posisi. Berarti X plus 1 sama dengan 32 per 8. 4 ya. Maka dapat X sama dengan 3. Oke. Lalu yang kedua, masuk ke persamaan 1 aja. Berarti 8 per X plus 1-nya 4 ditambah 10 per Y plus 1 sama dengan 4. Ini pindah posisi. 10 per Y plus 1. 8 per 4 kan 2 ya. 4 dikurangi 2 berarti 2. Berarti Y plus 1 dibagi silang. 10 per 2. 5. Berarti Y adalah 4. Dengan demikian, yang ditanyakan adalah X plus Y berarti 3 plus 4. Setuju ya? Bisa dimengerti? Atau kalau kalian kesulitan, dimisalin aja. 1/X plus 1A, 1/Y plus 1B, dan seterusnya. Nomor 25, kasih kode aja ya. Ini kasih kode. Ini kode 1. Ini kode 2. Ini kode 3. Nah, 1 dan 2 kan sudah jelas nih. Z-nya kita eliminasi atau X-nya kita eliminasi. Kalau Z-nya berarti persamaan 1 ditambah persamaan 2. Maka Z-nya hilang. X tambah X 2X. Y tambah 2Y 3Y. Kemudian 12 tambah 12 24. Ini persamaan 4. Lalu persamaan 3 dan 1 misalkan. Atau persamaan 3 dan 1. Persamaan 3 tetap ya. X plus 3Y plus 3Z sama dengan 24. Persamaan 1 dikalikan 3. Berarti 3X, 3Y, 3Z sama dengan 36 ya. Oke, kita eliminasi. Nah, ternyata kalau dieliminasi, Y-nya habis, Z-nya habis. Ya, kurangi X min 3X min 2X, 3Y-nya habis, 3Z-nya habis. Lalu 24 dikurangi 36 berarti min 12. Maka X sama dengan min 12 dibagi minus 2 ya. Berarti X-nya 6. X-nya 6 dapat. Lalu substitusikan ke persamaan 4 misalkan. Persamaan 4 itu kan X-nya 2X berarti 2 kali 6 tambah 3Y sama dengan 24. 12 sama dengan 3Y sama dengan 24. Berarti 3Y sama dengan kedua ruas kurangi 12 12-nya pindah kanan. Berarti 12 kedua ruas dibagi 3 berarti 4. X-nya 4. Oke, masukin ke persamaan 1. Berarti X-nya 6 tambah Y, Y-nya 4 tambah Z sama dengan 12. 10 ditambah Z sama dengan 12. Berarti Z adalah 12 dikurangi 10 ya. Berarti 2. Yang ditanyakan adalah X banding Y banding Z. Berarti 6 banding 4 banding 2. Disederhanakan bagi 2, 3 bagi 2, 2 bagi 2, 1. Jadi 3 banding 2 banding 1. Bisa dimengerti? Berikutnya, jika X, Y, dan Z adalah penyelesaian dari X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 6, Y per 6 min Z per 2 sama dengan min 2, Z per 4 per X per 3 sama dengan 4. Oke,
Kita hilangkan dulu penyebutnya. Ini kita kalikan 4 ya. Ini kita kalikan 6. Ini kita kalikan 12 ya. Biar penyebutnya dulu hilang. Berarti kalikan 4 2x. Kalikan 4 berarti Y. Kalikan 4 berarti 24. Ini persamaan 1. Ini kalikan 6. Berarti Y dikurangi 3Z sama dengan min 12. Ini persamaan 2. Ini kalikan 12. Berarti 3Z ditambah 4X ya. Sama dengan 48 ya. Oke, ini persamaan 3. Oke. Persamaan 1 dikurangi persamaan 2 ya. Karena Y-nya sama nih. Berarti 2X. Ya, Y-nya habis. Dikurangi min 3Z. Berarti plus 3Z. Sama dengan 36 ya. 24 kurangi 12. Ini persamaan 4. Lalu persamaan 3-nya kita kalikan. Oh, nggak bisa ya. Ini 4X ditambah 3Z sama dengan 48 ya. Tinggal dikurangi ya. Karena Z-nya sama nih 3Z-nya. Kurangi berarti minus 2X. Kurangi berarti minus 12. Berarti X sama dengan 6 ya. Min 12 dibagi minus 2. 6. X-nya 6 berarti masukin ke persamaan 4 misalkan. Berarti 2 kali 6 ditambah 3 kali Z sama dengan 36. 12. 3Z sama dengan 36. 3Z sama dengan 36 kurangi 12, 24. 24 bagi 3 adalah 8. Oke, lalu masukin ke persamaan 1. 2 kali 6 ditambah Y sama dengan 24. 12 ditambah Y sama dengan 24. Berarti Y adalah 24 kurangi 12 ya. Berarti 12. Yang ditanyakan X plus Y plus Z. Berarti 6 ditambah 12 ditambah 8. 26 ya. Oke. Bisa dimengerti? Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pak Darmin berangkat dari kota A menuju kota B dengan mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. 1 jam kemudian Pak Harto berangkat dari kota A menuju kota B mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Ternyata keduanya sampai di kota B pada waktu bersamaan. Jarak A dan B adalah oke. Jadi ibaratnya tempat yang dituju sama, waktu berangkatnya yang beda tapi waktu tiba sama. Misalkan kecepatan 1 Pak Darmin ya. Berarti 80 km per jam. Dengan waktu T1 misalkan T. Lalu Pak Harto 100 km per jam dengan waktu T2. Nah, Pak Harto tentu lebih cepat karena kecepatannya melebihi dari Pak Darmin. Berarti waktunya T kurang 1 karena 1 jam kemudian. Nah, yang ditanyakan jarak. Jarak tempuh Pak Harto dengan jarak tempuh Pak Darmin sama. Jadi S1 sama dengan S2. S itu P kali T. Jadi P1 T1 sama dengan P2 T2 gitu ya. Dan demikian P1 itu 80 kali T sama dengan P2 100. T2-nya T kurangi 1. Berarti 80 T sama dengan 100 T. Ya, 80 T sama dengan 100 T dikurangi 100. Pindah posisi. 100 sama dengan 20 T. Bagi 20 berarti 100 dibagi 20 adalah 5. Jadi T-nya 5. Maka AB berarti pakai S1 aja. 80 kali 5. Berarti 400 km. Gitu ya. Jadi jarak A ke B adalah 400 km. Bisa dimengerti?
Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, jumlah 3 buah bilangan asli adalah 11. Bilangan ketiga sama dengan 2 kali bilangan pertama ditambah bilangan kedua dikurangi 3. Bilangan kedua ditambah 2 sama dengan jumlah bilangan pertama dan ketiga dikurang 1. Jika bilangan tersebut berturut-turut P, Q, dan R, maka P plus Q min R berapa? Oke. Di sini berarti diketahui P plus Q plus R itu 11 ya. Ini persamaan 1. Lalu pernyataan yang kedua, bilangan ketiga sama dengan 2 kali bilangan pertama dan kedua dikurangi 3. Ini persamaan 2. Lalu persamaan 3. Bilangan kedua ditambah 2 sama dengan jumlah bilangan pertama dan ketiga dikurang 1. Oke, ini persamaan 3. Oke. Nah, sekarang 1 dan 3. 1 dan 3. Berarti di sini P plus R sama dengan 11 min Q ya. Maka substitusikan ke persamaan 3. Q plus 2 adalah P plus R. Berarti 11 min Q min 1. Berarti Q adalah, pindah ya, tambah Q sama dengan 11 min 2 min 1. Berarti 2Q adalah 8 ya. Berarti Q sama dengan 4. Q 4. Lalu berarti P plus Q tambah R sama dengan 11. Berarti P plus R sama dengan 7 ya. Ini persamaan 4. Oke, kemudian R sama dengan 2P ditambah Q kurangi 3. Berarti R sama dengan 2P tambah 1 ya. Nah, ini substitusikan. Ini persamaan 5 katakanlah 5 ke 4. Berarti P ditambah 2P plus 1 sama dengan 7. 3P sama dengan kedua ruas kurangi 1, 6. Ya, 7 kurangi 1, 6. Berarti P kedua ruas dibagi 3, 2. P-nya 2. Nah, dengan demikian, maka P plus Q plus R sama dengan 11 dulu ya. Berarti Q-nya P-nya 2 ya. P-nya 2. Q-nya 4. Ditambah R sama dengan 11. Berarti R sama dengan 11 kurangi 6. Maka R adalah 5. Dengan demikian, P plus Q min R adalah P-nya 2, Q-nya 4, R-nya 5. Berarti 6 dikurangi 5, 1. Jadi jawabannya adalah 1. Gitu ya. Oke, berikutnya. Campuran 50 kg beras jenis A dan 40 kg jenis B dijual dengan harga Rp250.000. Sedangkan campuran 30 kg jenis A, 20 kg beras jenis B dijual dengan harga Rp140.000. Harga 1 kg beras A berapa? Oke. Berarti 50 A ditambah 40 B 250.000. Kemudian 30A ditambah 20B sama dengan 140.000. Oke. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke, persamaan 2 kita kalikan 2. Jadi 60A tambah 40B sama dengan 280. Gitu ya. Nah, persamaan 1 dikurangi 2 kali persamaan 2. 50 kurangi 60 min 10A. 250 kurangi 280 min 30.000. Ya, berarti A-nya adalah 3.000
3.000. Gitu ya. Jadi A 3.000. Oke. Kita lanjutkan. Oke, berikutnya 10 tahun yang lalu 2 kali umur ayah sama dengan 8 tahun kurangnya dari 3 kali umur ibu. 5 tahun yang akan datang umur ayah ditambah 2 kali umur ibu sama dengan 132 tahun. Oke. 10 tahun yang lalu. Oke, kita asumsikan. Kita misalkan umur ayah sekarang misalkan X, umur ibu sekarang misalkan Y ya. Nah, berarti 10 tahun yang lalu. Berarti X min 10 sama dengan 10 tahun yang lalu 2 kali umur ayah. 2 kali X min 10 sama dengan 8 tahun kurangnya. Berarti 3 kali umur ibu kurangi 10 kurang 8. Gitu ya. 3 tahun kurangnya. Oke. Berarti ini 2X min 20 sama dengan 3Y min 30 min 8. Berarti 2X min 3Y sama dengan ini min 38 berarti min 18 ya. Ini persamaan 1. Lalu persamaan 2. 5 tahun yang akan datang berarti X plus 5. Umur ayah ditambah 2 kali umur ibu 5 tahun yang akan datang. Sama dengan 132. Oke. Berarti X plus 5 tambah 2Y plus 10 sama dengan 132. Berarti X plus 2Y sama dengan 15 ya. 132 kurangi 15 berarti 117. Oke, ini persamaan 2. Oke. Persamaan 2 kita kalikan 2. Biar sama dengan 2X-nya. 2X min 6Y. 2X plus 4Y. Sama dengan 234 ya. Sedangkan persamaan 1. 2X min 3Y sama dengan min 18. Kita kurangkan 2X-nya habis. Berarti 7Y. Ini 252 ya. Oke. 25 dibagi 7 berarti 3. 42 berarti 6 ya. Oke, berarti umur ibu sekarang 36. Umur ayah substitusikan ke persamaan 2 ya. Persamaan 2 berarti X ditambah 2 kali 36 sama dengan 117. X tambah 72 sama dengan 117. Berarti X 117 dikurangi 72. 45 ya. Nah, umur ayah dan umur ibu sekarang. Yang ditanyakan berarti X tambah Y adalah 45 ditambah 36. Jadi 82. Jadi nilainya adalah 81. Oke? Bisa ngerti ya? Oke, saya kira itu pembahasan tentang soal-soal persiapan penilaian harian bersama atau penilaian tengah semester untuk matematika wajib kelas 10. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Sukses buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.